itu apa? Karakter atau akhlak itu adalah suatu perilaku suatu perilaku perbuatan yang sudah tertanam dalam diri atau dalam pada diri seorang manusia itu. Nah, itu yang dinamakan dengan karakter. Nah, karena digandengkan dengan Qur'ani, ya maka tinggal kita tambahkan saja bahwa perilaku atau perbuatan yang memang mencerminkan segala sesuatu yang berasal dari Al-Qur'an. Nah, gitu. Ini penjelasan terkait dengan poin-poin penting dalam tema kita hari ini. Ya. Di era digital sekarang, Bu ya. Jadi ya sahabat salam ya, itu dia beberapa penjelasan mengenai tema kita hari ini ya. Dan mengapa Bu Ibu memilih Gen Z sendiri, Bu, gitu? Barangkali ini yang sering yang familiar kita dengar, kemudian yang sering yang sering ditampilkan. Kemudian kita lagi lihat kiprah dan perannya generasi Z sekarang ini ya. Seperti mungkin tadi kita ada bahas sedikit banyak bermunculannya generasi Z itu di pemerintahan kita sekarang ini, seperti Raffi Ahmad dan kawan-kawannya sebagai staf khusus malah ya. Staf khusus presiden itu kalau kita lihat bisa dibilang sangat muda lah, karena mungkin umur berapa ya itu, antara 38 atau 40 ya sekarang mereka ya. 30 sekian lah mungkin umurnya. Dan itu sebagai staf khusus presiden itu bisa dikatakan sudah sangat-sangat muda sekali. Cuma karena kiprahnya itu ya dilihat harus melek teknologi lah, Bu ya. Itu nanti di era digital. Itu ciri-ciri Gen Z itu. Ciri-ciri Gen Z itu memang karena mereka lahir itu di era yang memang teknologinya itu memang sudah berkembang sangat pesat. Dan mereka juga dikenal dengan sebutan digital natives. Nah, itu karena memang keakraban mereka dengan teknologi itu, medsos, internet dan lain sebagainya, itu mereka lebih paham itu. Malah mereka itu terpapar dari sejak lahir memang dah langsung kalau kita dulu, kalau masa ibu dulu nggak ada yang videokan kelahiran seorang anak ketika dilahirkan oleh ibunya itulah. Tapi sekarang ada yang masuk ke YouTube terus segala macam ya. Semua jejak kelahirannya dari awal sampai sekarang ada gitu ya. Ada. Ya. Itu mengawali tema kita hari ini, Bu ya. Dan sahabat salam, setelah ini kita akan masih dengan tema yang sama dan akan membahas lebih mendalam ya mengenai tema ini. Tetap di 107,9 MHz It's Campus Radio Station. Ada 3 hal yang membuat seseorang dinaungi, dirahmati, dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jika diberi rizki, ia bersyukur. Kedua, jika mampu membalas, ia bisa memberi maaf. Ketiga, jika marah, ia bisa menahannya. Hadis riwayat Hakim. Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Dengarkan beramai-ramai Radio Assalam pada frekuensi 107.9 FM atau boleh layari www.radioassalam.com. Assalam Radio Getanyo Madu, milik kita semua. Ya, 107,9 MHz Radio Assalam, Radio Getanyo. Ya, sahabat salam ya, masih dengan tema yang sama, membentuk integritas Gen Z berkarakter Qur'ani di era digital.
Ya sahabat Assalam, sebelumnya ya kita juga ada live YouTube ya di Instagram di YouTube-nya Radio Assalam, dan juga yang ingin bertanya bisa DM ke Instagram-nya Radio Assalam ya. Mengenai tema kita membentuk integritas Gen Z berkarakter Qurani di era digital bersama Ibu Fajri Cairawati selaku dosen prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya tadi kita udah bahas ya mengenai apa itu integritas, Gen Z, karakter dan juga era digitalnya. Kali ini kita akan ngebahas apa lagi, Bu? Oke. Kita lanjut terkait dengan komponen utama karakter Qurani itu apa saja, ya kan? Komponen utamanya itu yang pertama sekali ya pastinya sebagai seorang muslim ya kita beriman kepada atau berakidah kuat kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu ciri-ciri karakter Qurani atau komponen utama karakter Qurani yang pertama. Kemudian selanjutnya ya pada saat ketika kita sudah memang beriman ya pastinya wujud dari keimanan kita itu kan kita wujudkan dengan cara sebagai hamba dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf itu ya dengan berakhlak atau berkarakter Qurani itu bermoral lah istilahnya kan, jangan amoral. Bermoral itu ya yang memiliki akhlak yang baik, bukan pula yang menjurus kepada akhlak yang tidak baik. Dan ini suri tauladan bagi umat muslim itu sudah dipastikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang sudah jelas sungguh pada diri Rasulullah itu Muhammad SAW itu sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi kita sebagai umat muslim. Pada dasarnya sebenarnya Al-Quran itu diturunkan ya karena memang pada masa Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu sebagai penutup segala nabi dan rasul. Ya sebagai kitab terakhir turun itu Al-Quran ya memposisikan bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja Al-Quran itu, tetapi diperuntukkan kepada seluruh umat manusia karena Islam itu kan rahmatan lil alamin. Oke, itu komponen utama karakter Qurani yang terpenting. Ya. Apalagi Bu tujuannya ya? Oke ya. Kemudian ada tujuan karakter Qurani. Nah, karena referensinya Quran, maka tujuan karakter Qurani itu membentuk individu yang memang benar-benar tidak hanya sukses di dunia, tapi juga meraih kebahagiaan di akhirat. Karena kita hidup ini bukan hanya di dunia saja. Hidup di dunia itu hanya sementara. Mungkin kayak istilah orang katanya kayak terminal lah ini. Dunia ini kayak terminal, tempat singgah sebentar. Yang hidup abadi itu di akhirat kelak. Walaupun barangkali yang yang di luar kita itu menganggap bahwa dunia inilah segala-galanya. Jadi mereka tidak mempersiapkan sesuatu pun untuk menghadapi kehidupan yang lebih kekal setelah hidup di dunia ini. Nah, itu tujuan karakter Qurani itu. Jadi individu yang berkarakter Qurani ini dia ketika dalam masa hidupnya itu ya bagaimana caranya menabung amal sebanyak-banyaknya. Jadi jadikan sebagai dunia ini sebagai ladang untuk bercocok tanam, ya kan? Ya tentunya bercocok tanam yang baik-baik karena nanti buah baiknya itu akan dipetik atau akan dihasilkan pada saat di akhirat kelak. Ya, juga kita harus bermanfaat untuk orang lain ya, Bu. Oke, ya. Khairun nas anfa'ulin nas. Iya. Ya. Tujuan lainnya, Bu? Barangkali itu yang terpenting terkait dengan tujuan karakter Qurani itu ya. Karena kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan hidup sebagai muslim itu, ya muslim yang berkarakter Qurani ingin meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya dunia itu hanya sementara. Ya, berarti dan Ibu bisa ngelihat sendiri berarti Gen Z sekarang ini sudah berkarakter Qurani belum, Bu? Kalau kita generalkan, ya pastinya karena mereka hidup di era ini ya mungkin kita kaitkan dengan era hidup mereka ini, kehidupan mereka itu memang di alam teknologi yang luar biasa tumbuh dengan cepat ya kan. Nah sebenarnya
kita tidak boleh boleh menutup diri dari perkembangan teknologi ini, karena kata orang bijak mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, ya kan? Jadi zamannya itu ya, kalau misalnya zaman orang tuanya itu pendidikannya belum ada internet, orang tua berarti harus mampu belajar juga mengaplikasikan atau mengoperasionalkan internet itu, istilahnya jangan internet mungkin Android atau smartphone atau apapun yang digunakan oleh anaknya yang lahir di tahun 1997 ini, yang dianggap Gen Z itulah. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah sudah berkategori, ada yang tidak. Cuma lagi-lagi karena tujuan tadi ya alangkah bagusnya teknologi yang berkembang cepat ini mereka jadikan sebagai tempat untuk mereka meraih amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dari situ. Jadi dengan demikian ya, dengan merujuk atau melihat pedoman hidup dalam Al-Quran ya kan, atau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, insya Allah kita akan tidak tersesat di dunia ini untuk meraih ridha Allah itu. Ini Bu, juga nih Bu ya, Gen Z itu kan karakternya itu sering stres juga, kayak dia ngerasa insecure, terus juga ngerasa mudah mengeluh Bu ya, sekarangnya ini nggak maunya ini gitu. Itu gimana tuh Bu cara Ya betul. Maka itu kadang-kadang heran juga, kita kasih tugas ya kan, padahal dengan smartphone, istilah dengan sumber belajar yang luar biasa yang mereka miliki untuk saat ini, itu kan memudahkan mereka untuk mencari bahan, ya kan. Tapi semakin kesini, semakin maju teknologi, ya semakin mereka permudahkan itu dengan cara yang tidak halal. Ini tanda kutip ya, tidak halal, istilahnya buat makalah misalnya, pada tugas sudah diberikan seminggu atau sebulan sebelumnya, ternyata pas dilihat ya ini kayaknya seperti bukan dalam waktu seminggu dibuat, ya kan, simsalabim abrakadabra, akibat itu tadi. Nah jadi mungkin barangkali ada istilahnya apa ya, yang juga generasi Gen Z ini kalau nggak salah Ibu, mereka dikenal juga dengan generasi strawberry. Ya kan, manis-manis asem ya, gitu ya, generasi strawberry ya, nggak salah Ibu. Di luarnya nampaknya segar, bagus gitu ya, di dalamnya lembek. Gitu. Bisa jadi, iya, itu filosofisnya ke sana. Makanya mereka ini disebut juga generasi Padahal dengan teknologi yang berkembang ini, ya seharusnya mereka lebih bisa memanfaatkan itu dengan optimal. Nah, jadi seperti pertanyaan tadi yang terkait dengan generasi Gen Z ini, merasa cemas, insecure. Itu akibat ini tadi. Mereka kan bermedsos nih, Instagram apa segala macam. Kemudian ketika yang namanya anak-anak sekarang mungkin segala aktivitas dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, ada itu 1-2 orang barangkali ya yang memang istilahnya ya, mengcaptionnya atau apa namanya itu ya, untuk buat story. Jadi barangkali ada yang nggak senang sama dia. Kemudian terjadilah bully. Ini bully dalam pembulian itu bukan hanya terjadi di sekolah juga ya, tapi terjadi di dalam medsos ini juga sudah mulai merajalela terkait istilah. Kemudian lagi hate speech ya, perkataan yang memang silakan, itu hate speech itu bagian dari bullying. Bullying yang memang ketika orang mental dia nggak kuat, karena mental kita ini nggak semuanya sama. Ada yang memang EGP mungkin ya, emang gue pikirin, saya sendiri dia saya kenal pun enggak. Karena kan gitu, bermedsos itu kan, kecuali WA, kalau WA kan memang udah tahu kita, walaupun kadang-kadang nggak kita kenal pun nggak beramai-ramai masalahnya, nggak banyak. Tapi kalau udah kita ini kan status kita apa segala macam di Instagram ya terutama, atau Facebook ya, itu kan bisa dibaca sama orang. Iya, semua orang bisa lihat. Gara-gara itu akhirnya membuat mental dia rapuh. Kalau memang dia mendapat pendidikan yang memang dari kecil itu tidak sekuat baja istilahnya. Nah, makanya yakinlah bahwa ketika kita memang nah lagi-lagi ya barangkali ya, terkait itu semua kita lihat peran pendidik ini siapa yang lebih berperan. Keluarga. Ya bagaimana caranya mereka itu bisa menguatkan para generasi Z ini dalam istilahnya meniti kehidupan mereka lah,
mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Iya Bu, generasi Z sekarang juga maksudnya mereka tuh lebih percaya sama orang di sekitar daripada keluarganya sendiri gitu. Itu kenapa bisa Bu? Padahal dan mereka lebih nggak nyaman di rumah daripada lebih senang nongki, pergi-pergi gitu Bu. Itu memang ciri-ciri Gen Z itu juga ya, tadi yang lupa Ibu sebutkan ya. Ciri-ciri Gen Z memang seperti itu karena mereka hidup memang di era digital ini. Jadi apa-apa kalau udah ada masalah, bukan ke keluarga mereka ceritakan atau curhat ya kan. Mereka lebih milih teman. Tapi Bu rasa itu tidak semuanya juga. Iya. Ya, tidak semua. Tergantung bagaimana didikan orang tuanya. Iya, betul. Ya, tergantung pada bagaimana didikan orang tuanya. Jadi tidak semuanya, walaupun mungkin para ahli mengatakan ciri-ciri Gen Z ini seperti ini. Padahal tidak semuanya juga itu melekat pada diri Gen Z itu. Oke. Kita beralih sedikit nih Bu. Oke. Jadi tadi Ibu ada bilang juga konsistensi antara ucapan dan tindakan itu mencerminkan karakter Qur'ani kan Bu. Itu gimana Bu? Gini ya, misalnya si Gen Z ini kan berbicara dia itu ya sesuatu hal yang baik, misalnya jangan berbohong ya. Misalnya dia ini sama-sama kawannya mungkin ya, dalam lingkungan sesama kawan dia, bohong itu nggak boleh loh. Atau mungkin ada satu hal yang terjadi dalam komunikasi antara mereka itu kan, kemudian si kawannya ini mengatakan bahwa tidak boleh berbohong, misalnya gitu ya, nggak boleh bohong itu. Kalau yang saya tahu Nabi Muhammad bilang nggak termasuk dalam umatku, kata Nabi itu sampai seperti itu. Akhirnya tapi ternyata di kesempatan yang lainnya yang dia mengucapkan yang baik ini, ternyata dia melakukan juga kebohongan itu. Nah inilah makanya akhirnya antara apa yang pernah dia ucapkan dengan perbuatan dia selanjutnya itu tidak selaras, tidak seharmoni, tidak harmoni, tidak sesuai. Nah ini yang kita harapkan jangan terjadi seperti itu, karena barangkali mungkin ya kita ini kan memikul tanggung jawab dai juga. Iya. Walaupun kita bukan pendai yang istilahnya mubaligh yang memang kompetensinya sudah seperti Ustadz Abdul Somad dan lain-lain, tapi di diri kita itu ada tanggung jawab sebagai dai. Minimalnya dai menjadi dai untuk diri sendiri dan orang di sekitar kita yang dekat sama kita. Nah itu saja. Jadi kalau memang kita ingin tetap karakter Qur'ani itu tetap ada pada diri kita, ya sesuaikanlah dengan apa yang diajarkan atau yang ada di dalam Al-Quran. Nggak boleh berbohong, nggak boleh berdusta. Karena memang apalagi menggibah kan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bukan katanya, emang Al-Quran itu yang mengatakan. Oke. Ya itu dia ya sahabat Assalam ya, penjelasan ya dari membentuk integritas Gen Z berkarakter Qur'ani di era digital. Yaitu ya sebagai seorang muslim ya pastinya kita harus ikut-ikut kajian juga Bu ya, jangan menambah. Sebaiknya karena sekarang orang kayak lebih senang dengar potongan kajian Bu daripada dengerin full kayak gitu, kayak inti-intinya aja gitu. Tapi alhamdulillah juga mau potongannya itu dia dengar. Itulah terus dia sampein juga Bu. Jadinya kayak nggak penuh ya, nggak full ya. Meaningfulnya nggak ketemu ya. Iya, asal usulnya tuh kenapa bisa dibilang gitu kan nggak ini Bu ya. Jadi kita di era teknologi sekarang ya sahabat salam ya, memang harus update lebih luas gitu, jangan cuma setengah-setengah gitu ya. Ya setelah ini kita juga akan menuju pertanyaan-pertanyaan Bu ya. Dan juga sahabat salam yang ingin bertanya bisa DM ke Instagram Radio Assalam dan juga bisa komen ya di live-nya YouTube Radio Assalam di 107,9 MHz Radio Assalam, It's Campus Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemuda-pemudi Aceh, jauhilah ideologi radikalisme dalam kehidupan Anda. Karena ideologi radikalisme adalah bertentangan dengan konsep wasatiyah atau modera yang dianjurkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian umat wasatiyah, modera, supaya kalian menjadi saksi bagi manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian.
Saya Tengku Muhazzir Budiman, SS MAG, dosen STIS NU Aceh, mengucapkan dengarkan terus Radio Assalam 107,9 MHz atau via streaming www.radioassalam.com. Assalam Radio Kita Nyoba Mandu. Maghrib mengaji merupakan suatu kegiatan atau cara yang sangat efektif dan strategis dalam mengembalikan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dengan seiring perkembangan zaman yang semakin tenggelam. Dengan adanya maghrib mengaji ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kultur budaya, masyarakat Islam dan tentunya juga dapat menjadi pemberantas buta huruf dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Maghrib mengaji ini sebagai suatu dorongan untuk terlaksananya suatu program membaca Al-Quran yang nantinya akan terus melekat di masyarakat ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar dalam kelam. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Mari budayakan maghrib mengaji kepada anak-anak kita agar mereka senantiasa meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan hafalan surat-surat pada Al-Quran, sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan dan tentunya yang kita nikmati tiada henti setiap hari. Tidak diminta untuk membayarnya, meskipun sebenarnya sangat mahal harganya. Yang disuruh adalah bersyukur atau berterima kasih kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ya, masih di 107,9 MHz Radio Assalam, It's Campus Radio Station ya, masih dengan Tasal dalam program Penegah dan juga masih dengan Ibu Fajri Cerawati ya, sahabat salam ya. Nah, sahabat salam, sekarang kita akan jawab-jawab nih pertanyaan dari sahabat salam ya, yang akan dijawab langsung oleh Ibu Fajri ya. Ya, tema tadi ya itu membentuk integritas Gen Z berkarakter Qurani di era digital. Ya, ini ada pertanyaan pertama Bu dari sahabat salam, yaitu apa tantangan pembentukan karakter di era digital saat ini Bu? Oke, karakter Qurani itu ya, Iya. pastinya. Tantangan ini kita bisa lihat dari dari diri Gen Z itu sendiri dan dari yang mengarahkan Gen Z ini. Ya, tadi mungkin orang tua dan lingkungan dia lah ya. Iya. Kita tahu bahwa era digital itu kan teknologi itu semakin canggih ya, semakin canggih teknologi, semakin kemudian akan banyak bermunculan yang alat-alat dulu mungkin alat komunikasi atau informasi yang belum pernah kita dapatkan
ada untuk saat ini, ya Iya. kan? Karena ya situasinya memang sudah seperti itu. AI itu kan artificial intelligence itu luar biasa menjamur ya. Iya, Bu. Malah itulah ada plus minusnya. Plus minusnya itu kita lihat ya, kalau memang untuk tantangan itu barangkali untuk konten ya. Konten itu kan nggak bisa kita bendung. Terkadang kita mau mencari sumber belajar terkait misalnya atau kajian Islam atau apapun itu di YouTube itu, kalau kita scroll kan nggak semuanya baik muncul. Nah, akhirnya kembali ke siapa? Kembali kepada internal individu itu sendiri. Imannya itu udah sampai mana? Itu cobaan itu, ya kan? Ujian bagi kita. Akal kita itu difungsikan enggak? Nah, ketika tantangan itu muncul, konten itu barangkali tantangan, karena kita tidak bisa menyalahkan era teknologi digital yang berkembang pesat ini, nggak bisa. Dan karena akibat tidak bisa itu, ya bagaimana caranya bagi kita itu tantangan ini harus bisa secara proporsional kita hadapi, karena kita sebagai muslim ya tentunya ada pendidikan awal yang kita terima. Nah, pendidikan awal itu menjadi tameng bagi kita untuk menghiasi aktivitas kita sehari-hari itu dengan seluruh kebaikan, seluruh amal kebaikan yang baik-baik saja. Jadi konten itu. Kemudian lagi bagi lingkungan keluarga ya. Yeah. Lingkungan keluarga yang orang tua yang mempunyai anak yang lahir sebagai Gen Z, nah ini memang luar biasa harus memiliki usaha yang memang lebih up lah ya, agar mungkin ada orang tua yang memang sama sekali nggak ngerti bagaimana teknologi mengaplikasikan atau melihat teknologi itu. Sekurang-kurangnya kita bisa belajar melalui YouTube, apa yang nggak ada di YouTube bisa kita cari nanti apa kira-kira untuk membendung efek negatif dari teknologi ini, ya kan? Mungkin barangkali minimalnya kita bisa melihat histori di HP si anak itu, apa saja yang dia lihat. Nah, itu kan akan muncul. Kalau memang itu juga hilang, bisa jadi anaknya lebih pintar daripada si orang tuanya. Karena dia mungkin ketika dia nonton yang tidak baik, ya kan, dihapus. Tapi itu biasanya hanya kalangan-kalangan anak tertentu saja yang memang bisa menghapus jejak rekam dia dalam historis itu. Tapi kebanyakan ibu rasa masih banyak anak-anak yang memang ketika dia nonton apapun itu, baik yang konten yang baik ataupun tidak, dia nggak menghapusnya. Ibu pribadi, ibu punya anak mungkin yang kuliah, ibu yakin dia sudah bisa memproteksi dirinya sendiri dengan setiap hari ibu memberikan nasihat, nak, dunia kamu memang seperti ini, kamu hati-hati. Nah, itu saja yang selalu ibu tekankan kepada dia, dan alhamdulillah ibu rasa belum ada hal-hal yang negatif yang ibu lihat untuk saat ini. Nah, untuk anak ibu yang kedua itu sedang menuju masa pubertas ini ngeri sekali. Jadi HP nggak kita kasih ujian menggunakan ini. Nah, ya kan, nggak pakai pun waktu ujian sehari-hari, paling nanti kita bilang nak 2 jam saja ya. Jadi ibu melihat itu sekali waktu ibu temukan HP-nya ibu ini dipakai pula sandi. Lah untung dia bilang sandi sama saya, sama ibu ya. Kemudian ibu bisa buka, alhamdulillah pas ibu lihat historinya. Ya anak-anak sekarang ya, paling pas ibu lihat Minecraft permainan ya. Minecraft game-game hanya game. Ibu ingin melihat story dia itu ada nggak dia nonton yang hal-hal yang ditabukan atau yang dilarang malah dalam agama kita. Alhamdulillah tidak. Nah, ini juga bisa mungkin kita memposisikan, dan ibu sarankan pada bapak ibu di rumah, para pendengar radio Assalam, agar bisa mengarahkan anaknya, setidak-tidaknya bisa menjagalah anak kita yang memang lahir di generasi yang tidak sama dengan kita. Gitu ya. Mungkin yang generasinya lahir segitu yang sudah menikah barangkali ya tidak bisa kita artikan juga dia bisa memprotek anaknya untuk tidak memiliki dampak yang tidak baik dengan teknologi ini, tidak, ya kan? Malah barangkali ada yang kebablasan karena kurangnya protek, karena kurangnya arahan dari pihak keluarga itu. Keluarga lah yang utama, benteng utama pendidikan. Yang bila kita ingin membentuk karakter Gen Z ini dengan karakter Qurani,
pihak keluarga lah yang harus memang benar-benar bersiaga. Nah, jangan sampai nanti siaga istilahnya bencana mitigasi mitigasi bencana akhlak lah istilahnya. Itu pernah Ibu buat penelitian terkait dengan mitigasi bencana akhlak itu. Mitigasi ya. Mitigasi bencana tsunami ya. Oke, baik, demikian. Jadi sangat besar peran orang tua Bu ya untuk zaman teknologi sekarang ini gitu. Karena yang menyediakan fasilitasnya juga orang tua Bu ya. Karena kalau nggak dikasih juga susah gitu, harus nanti malu sama kawannya atau gurunya juga malah pernah ini juga nggak ada ini HP siapa, HP mama. Orang tua kerja apa? Dosen. Lah kok nggak ada? Itu kan akhirnya kan si anak kan mentalnya kena. Iya. Walaupun dia nggak mengungkapkan itu sama orang tua, cuma sekembali dia sepulang dia dari sekolah, dia katakan itu ya orang tua mana yang Masya Allah anak saya dibilang seperti itu ya, akhirnya kan kita beli. Kita beli dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya. Dengan persyaratan itu aja terkadang bisa kebablasan. Oke. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Bu, yaitu karakter Qur'ani yang baik yang bisa diterapkan oleh Gen Z dan Gen lainnya nih Bu. Oke, karakter Qur'ani itu banyak ya kan. Barangkali mungkin bisa kita inikan ya itu tadi keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Itu saja. Karena gini, pernah ada dalam satu riwayat hadis Nabi ya, pernah salah seorang sahabat bertemu kepada Nabi, dia ini seorang pemabuk berat. Iya. Ya kan? Kemudian dia ini gimana caranya supaya saya nggak mabuk lagi? Jadi dia bertemu sama Rasul, wahai Rasulullah Muhammad, saya ingin istilahnya minta obat lah barangkali ya, supaya saya perilaku saya nggak baik ini terkait dengan mabuk-mabukan ini bisa berhenti. Apa kata Rasulullah? Rasulullah marah? Enggak. Cuma Rasulullah SAW mengatakan, kamu jangan bohong, jangan berbohong. Iya. Mudah sekali kata sahabat ini kan, mudah sekali Rasul. Kok hanya tidak berbohong saja? Iya, kamu lakukan itu aja. Jadi pada saat ketika mau jumpa sama Rasul, terpikir selalu dalam ini dia, mungkin sudah terpatri dalam benak dia kan, ketemu sama Rasul ditanya nanti saya ada minuman keras, saya saya berbohong, Nabi bilang obat saya ini jangan berbohong, akhirnya dia lakukan itu, nggak ketemu sama Rasul dia bilang enggak Rasul saya enggak ini. Jadi tabiat dia yang karakter dia yang memang sudah terbangun mabuk-mabukan itu akhirnya hilang sendiri akibat tidak berbohong. Iya, karena kalau jumpa Nabi nanti ditanya gitu kan. Jadinya padahal sepele kok kita pikir, simple, mudah untuk dilakukan, nggak boleh berbohong, itu aja. Iya. Jadi dengan itu akhirnya terbentuk karakter Qur'ani itu dalam diri setiap generasi Gen Z lah kita harapkan. Keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Nah, itu saja. Ya, yang terakhir nih Bu, pertanyaan dari sahabat salam ya, sahabat salam, yaitu tips membangun generasi masa depan yang berkarakter Qur'ani Bu sekarang ini. Tips itu berarti bisa dibilang cara ya mungkin ya. Cara-cara yang bagaimana. Memang yang pertama sekali ini barangkali lagi-lagi Ibu bilang keluarga itu adalah madrasah yang pertama buat anak. Lingkungan yang pertama itu. Karena Rasulullah sendiri mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu pada dasarnya berpotensi suci. Kayak istilahnya apa ya, itu tabula rasa ya, ada satu konteks dalam dunia barat itu mengatakan bahwa seperti kertas suci itu bisa dicoret apapun, tergantung selera siapa yang mau mencoret. Anak itu lahir. Nah pada saat bagaimana dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi itu orang tuanya ternyata. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkannya kemana dia itu. Nah untung-untung kita yang memang keturunan kita memang kedua orang tua kita memang Muslim, alhamdulillah. Nah bagaimana kalau memang Yahudi? Akhirnya potensi dasar yang memang bertuhankan Allah itu sejak bayi, karena anak itu hidupnya di lingkungan orang tua yang bukan non Muslim, akhirnya diarahkan ke yang memang yang bukan non Muslim, Yahudi, Nasrani dan
Majusi itu tadi. Nah, jadi tips yang pertama itu memang keluarga, ibu bapak, mungkin itu yang inti ya. Kemudian lagi yang kakak beradik atau lain sebagainya, dan keluarga kakek nenek mungkin barangkali yang memang tinggal itu, alangkah baiknya memang berikan uswah hasanah lah, keteladanan yang memang benar-benar yang di istilahnya apa ya, yang pernah diterapkan atau yang pernah ada dalam sejarah sirah nabawiyah kita, bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan anak. Kadang-kadang kan ada orang tua yang memang untuk cium apa istilahnya, kening kah, rambut kah, atau nggak pernah dia dengan anaknya, sehingga akhirnya dengan orang tua sendiri seperti asing. Ada. Nah, apalagi ini generasi Gen Z sekarang ini, emang harus benar-benar kita istilahnya apa ya, kita rangkul dia, kan. Akhirnya dengan beban yang memang luar biasa yang dipikul oleh orang tua yang memiliki Gen Z ini, ya kita juga sebagai orang tua harus sedikit demi sedikit menambah pengetahuan kita terkait dengan dunia mereka saat ini. Dunia mereka dengan teknologi berkawan. Medsos mereka ada, mamanya nggak ada medsos, ayahnya nggak ada medsos. Tapi harus dipantau. Gitu. Mau nggak mau harus ada gitu. Ya, karena gini juga Bu, apa orang tadi bilang, aduh, saya lupa. Apa tuh? Yang tadi sebelumnya Bu, yang yang ucapan selaras dengan perbuatan. Ya, orang tua. Apa tadi yang akan mengarahkan anak Yahudi, Majusi dan Nasrani. Itu kenapa bisa Bu? Sedangkan kan itu kan udah besar nih Bu. Sedangkan penanaman akhlak itu dari kecil kan Bu. Iya. Jadi kenapa bisa Bu? Tiba-tiba pas udah besarnya berubah gitu. Ini dari keluarga yang mana nih? Apa dari keluarga dalam konteks muslim atau non muslim? Muslim. Yang muslim. Lingkungan. Jadi ketika karena pendidikan itu bukan hanya dalam keluarga yang diterima oleh anak itu. Karena ada nanti dua lagi, ada pendidikan di sekolah, ada pendidikan di masyarakat. Pernah nggak mungkin kejadian adik atau apapun itu? Ibu pernah nih, keponakan ibu, nggak salah ibu. Dia diajarkan sama nyanyaknya dengan bahasa yang santun, luar biasa. Ibu aja dengarkan, memang betul-betul luar biasa pendidikannya. Tapi ketika masuk sekolah TK, ini TK, pulang ke rumah, yang tidak pernah dia bicarakan itu, mohon maaf, memang bahasanya memang luar biasa, sangat-sangat tidak bagus. Karena itu tadi dia jumpa dengan kawan, si anak ini kan dia nggak tahu bahwa yang diucapkan oleh kawannya itu sesuatu hal yang bagus, tapi itu yang selalu diulang-ulang oleh kawannya. Tipikal anak-anak, karakter anak-anak itu dia meniru tanpa ingin bertanya apakah itu benar atau tidak. Memang belum masanya itu memang dia untuk mengenal baik dan benar. Yang mengarahkan baik dan salah ya, yang mengarahkan baik dan istilah buruk seperti apa ya, orang tua, guru. Nah, ini ketika si anak itu pulang ke rumah, dia mendengar hal-hal yang tidak bagus diucapkan oleh ini, akhirnya Masya Allah, si nyanyaknya ini langsung mengatakan, ya Allah, dari mana kamu dengar nak, apa segala macam. Dia bilang, dari kawan saya itunya, katanya ini itu nggak bagus ya nak. Nah, cuma tidak secara vulgar dibilang bahwa artinya itu nggak bagus. Nah, ya, bahasa binatang maksudnya di ini. Sementara dia tidak pernah diajarkan itu. Ya, bahasa kebun binatang ya istilahnya sekarang ya. Nah, dia gitu. Ada anak-anak yang terkejut memang istilahnya shock culture ya mungkin ya barangkali ya kalau bahasa komunikasi antar budaya itu. Nah, ada komunikasi yang dia nggak pernah dengar itu. Ternyata di sekolah, di lingkungan, karena kita nggak mungkin 24 jam kita kurung anak kita di rumah. Dia perlu juga bersosialisasi, karena manusia itu bukan hanya manusia per individu, tapi juga makhluk sosial kan, bukan hanya makhluk individu tapi juga makhluk sosial. Nah, jadi tergantung kita lagi ini sebagai orang tua, ketika dengar sesuatu yang aneh yang nggak pernah kita ajarkan, ya langsung kita arahkan. Nah, itu. Alhamdulillahnya dia ini yang ngucapin, jadi orang tuanya bisa jelasin. Karena anak-anak itu tadi dia pikir bagus, dia pada dengar, Masya Allah. Jadi pas dia dengar langsung diarahkan terus ya. Ada juga mungkin yang nggak diucapkan ya. Ini bagaimana ya? Ya itu ya sahabat salam ya, 3 pertanyaan sudah terjawab ya Bu ya. Jadi peran orang tua itu ya harus peduli dan mau belajar di era digital sekarang Bu ya. Harus update apapun yang dilakukan oleh anaknya dan juga agar bisa nantinya mengarahkan dan juga menjaga agar terkontrol dengan baik anaknya gitu ya. Dan juga yang paling penting konsistensi Bu ya antara perkataan dan perbuatan. Biar tidak ada kebohongan ya, munculnya kejujuran. Jadi tertutupi lah ya hal-hal yang tidak baik dari bohong ya berarti Bu ya semuanya. Sepertinya iya. Karena dari kisah sahabat itu ya,
Sepertinya ya, dari bohong. Oke, jadi pesan Bu, closing statement di tema kita hari ini Bu. Oke, untuk hari ini para Sahabat Assalam, kita generasi Gen Z ini harus tetap kita dukung segala macam kiprahnya. Kemudian juga jangan sampai lupa terkait dengan karakter Qur'ani ini harus ada dan harus kita bina terus menerus agar mereka tidak istilahnya bisa diarahkan lah terus untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat kelak, insyaallah. Ya, itu aja Bu. Ya. Ya, sahabat salam ya, jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat juga, nggak terasa kita ya dalam program Penegah ini sudah berakhir. Dan terima kasih atas atensi Anda sahabat salam ya, dari tadi hingga sekarang, dan saya Tasal pamit undur diri, dan di sini juga ada Ricky Fanaldi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari UIN Araniri, inilah 107.9 FM. Maghrib mengaji merupakan suatu kegiatan atau cara yang sangat efektif dan strategis